bukan hanya sekedar cari untung ya Pak. Iya. Yang jelas yang senior aja mungkin mengalami mati sakit itu wis wajar. Karena dengan pernah mengalami yang fase-fase wah mati banyak itu juga pernah Pak? Iya pernah. Yang terutama yang fattening Mas. Yang fattening itu. Jadi kita terbuka aja Pak, biar tidak hanya mencari yang enak-enaknya saja. Makanya itu ada beberapa teman yang datang ke sini bilangnya mau belajar. Ya, saya bilang ya jangan belajar di sini, kita belajar bersama. Karena permasalahan satu dengan yang lainnya itu akan berbeda. Nah ini habis ngasih makan, sama apa? Yang ini pakan apa Pak? Ini complete feed. Complete feed. Ya, complete feed. Loh bahannya apa saja Pak yang complete feed ini? Bahannya ini macam-macam ya Mas. Banyak sekali ini ada klecinya sama ada kangkung keringnya, konsentrat yang jelas, yang dominan. Ini dalam satu hari kita kasih langsung 2 kali, pagi sama sore. Nah ini nanti dengan akumulasi per domba itu rata-rata ya 8 onan lah. 8 onan. Nah, bisa sedikit berbagi dengan kan sangat berhasil dalam breeding ini. Tipsnya Pak, minta tipsnya dalam breeding domba ini Pak. Kalau breeding ya Mas, kita yang jelas pemilihan bibit. Nah, pemilihan bibit untuk indukan. Ya nanti lalu pejantannya. Pejantannya kita memilih yang sudah usianya yang sudah siap untuk dikawinkan yang jelas. Nanti baru kita kawinkan dengan kalau satu pejantan itu biasanya sekitar 20-an atau berapa itu. Untuk satu pejantan 20-an betina lebih lah. Nah, misalnya untuk pemula itu yang bagus itu breeding berapa Pak? Kalau pemula itu gimana ya Mas? Saya dulu juga pemula. Itu breeding itu biasanya saya 5 lah paling enggak. 5 ya Pak? Kemarin saya berawalnya dari 5. 5 itu indukan dan pejantan berapa Pak? Pejantan cuma 1. 1 ya? Iya. Dengan 1. Sebenarnya idealnya kan satu pejantan itu puluhan. Iya puluhan. Tapi kita baru tahap belajar Mas dengan modal yang ada dulu yang jelas. Kita juga ngukur modal lah. Dengan modal budget. Kira-kira Pak ini mau tanya, dengan domba 5 misalnya ya, indukan lah, itu butuh modal berapa Pak misalnya? Modal 5 itu sekitar satunya sekitar kalau yang sedang itu 1.800.000-an lah satu indukan. Nanti jantannya ya sekitar yang 3 jutaan lah. 3 jutaan, berarti modal nggak sampai lah 10 juta udah bisa. Ya bisa belajar breeding. Tapi kan paling nggak nanti menyiapkan yang benar itu nanti nyiapkan pakannya dulu atau kandang dulu atau kambing domba dulu Pak. Yang jelas ya kalau kita beli kambing dulu, kalau belum ada kandang ya kita nggak atur. Nah, kandang kita siapkan, pakan kita siapkan, baru dombanya kita datangkan yang jelas. Nah untuk pakannya Pak, itu lebih baik pakan apa Pak untuk breeding itu Pak? Breeding ya Mas, kalau breeding itu kita kalau di sini dominan kering sih. Itu dominan karena kering. Tertarget waktu gitu ya Pak? Iya, bukan masalah tertarget waktu, yang jelas kita kan Nyun Sewu kita cuman sambilan toh kita kerja di kantor bisa nyambi ya Pak? Biar nggak repot-repot banget. Iya yang jelas. Nanti kalau waktu musim hujan datang ngarit, kita harus ngarit lagi di loko. Berarti dengan peternak tanpa ngarit. Ya tanpa ngarit dan tanpa dingon. Tanpa angon, nggak kemana-mana. Jadi walaupun dengan masih ngantor atau pergi kemana tetap jalan peternakannya. Jalan. Misalnya ngarit itu butuh waktu juga ya Pak? Iya makan waktu. Apalagi kalau musim hujan yang repot ngarit. Kantor udah hujan ya nggak bisa ngarit. Tapi pakai dibuat silase nggak Pak? Kita silase kita nggak pakai. Ini dominannya kering yang jelas ya Mas. Nanti kalau yang ngurus kandang itu kan ada satu yang ngurus kandang. Itu mau merumput ya silahkan. Nah kalau nggak mau merumput ya nggak apa-apa. Tapi lahan hijauan sudah kita siapkan. Iya Pak. Nanti misalnya ada yang mau milih, oh saya mau belajar breeding, jadi kan mau terbuka ya Pak? Ya monggo lah, silahkan. Memberi ilmu. Kita belajar bersama lah. Belajar bersama. Nggak ada yang pintar, nggak ada yang pintar. Kita belajar bersama. Jadi yang namanya miara hewan yang hidup itu, Pak. Mas, lain perkara di setiap kandang itu lain-lain.
bukan hanya sekedar Iya. cari untung ya Pak. Iya. Yang jelas yang senior aja mungkin mengalami mati sakit itu wis wajar. Karena dengan pernah mengalami yang fase-fase wah mati banyak itu juga pernah Pak. ya pernah. Yang terutama yang fattening Mas. Yang fattening itu jadi kita terbuka aja Pak, biar tidak hanya mencari yang enak-enaknya saja. Makanya itu ada beberapa teman yang datang ke sini bilangnya mau belajar. Ya, saya bilang ya jangan belajar di sini, kita belajar bersama. Karena permasalahan satu dengan yang lainnya itu akan lain. Berbeda. Dan yang jangan belajar karena faktor kesuksesan seseorang. Nah itu nek mandang cuma yang sukses penak banget Mas. Tapi mandangnya ya kalau mau belajar ya turun di lapangan melihat realnya kondisinya kayak apa. Keluh kesah dari peternak itu kayak yang apa. Berat-beratnya. Iya. Kalau cerita yang manis-manis saja lu enak. Tapi memang benar Pak, jenengan setuju. Saudara saya itu melihara bahkan hampir 200-an, sekarang udah habis. Iya. Bingung ngari teh. Nggak punya ilmunya, tapi punya uang banyak Pak. Uang banyak itu juga bisa menjamin untuk ternak berjalan itu juga menjamin, tapi nggak sepenuhnya menjamin. Karena peternak juga punya modal. Pak. Tapi kalau punya uang banyak dengan kita minim pengetahuan dan kecintaan kita terhadap hewan itu kurang, ya sama saja kita bunuh diri Pak. Bunuh diri ya jelas. Perlahan-lahan yang pasti. Iya. Nanti beli kandang, buat kandang yang bagus keren, habis ratusan juta. Nanti mengkandas di tengah jalanan kasihan. Nasibnya iya. Menyedihkan ya. Yang jelas harus seneng sama kewan dulu. Iya Pak, terus Pak. Karena ada ikatan batin lah sama kewan. Jadi saya lihat istrinya jenengan itu juga sangat mencintai Pak. Istri saya itu seneng sama hewan. Itu seperti anaknya ya Pak. Ada ayam, ada tetek bengek itu piaraan istri saya, ada ikan. Nah itu yang tadi di bawah itu kan sering didoti, kemana-mana ikut itu. Bisa manut ya Pak. Iya. Jadi istri saya juga kerja sih jadi guru. Nah, tapi dia kadang-kadang sering ke kandang, ikut bersihin kandang, ikut ngasih makan, itu nggak apa-apa. Berarti memang udah menyatu ya hatinya Pak. Nah itu kelemahannya itu kalau si istri itu ikut ngasih makan, ikut ngurusi, yang seneng nggak boleh dijual sama dia. Nah itu yang pusing itu. Iya itu repot. Nah itu nggak bicara profit ya itu. Iya itu kelangenan Pak. Cuman kelangenan si jelurun, kelangenannya banyak ya. Bahasa menyatu kan. Aduh. Kasihan toh dijual itu. Iya. Banyak kasus kayak gitu di tempat teman-teman itu juga banyak. Juga. Nah, yang disenengi raweh didol. Nah, kalau kita bicaranya kan yang penting kita untung kita jual. Iya. Karena juga kalau bicaranya sudah untuk bisnis loh Pak. Iya. Karena itu. Karena barangnya juga bagus mungkin. Iya. Ada beberapa teman jangan cerita, makanya istrimu jangan suruh ngasih makan. Kalau dia sudah senang nggak boleh dijual. Repot. Iya. Tapi kok banyak Pak, ya peternak besar itu memang kecuali yang untuk pacekan atau apa untuk pokokan maskot itu guys. Nanti ini ada maskotnya Pak. Kalau maskot sini nggak ada, cuma paling pejantan yang besar itu sama merino itu yang disukai istri. Kalau yang apa itu mega itu? Kalau mega itu kan cuma anak biasa. Anak biasa. Ini berarti memang breeding itu selain kita melihat dari sisi kandang ataupun manajemennya juga memakai hati juga ya Pak? Iya. Harus ada kedekatan juga. Sama kewan juga ciptaannya Tuhan ya. Iya. Berarti kita harus punya rasa dulu ya Pak? Ketika kita nggak punya rasa senang pada domba maupun kambing pun usaha berat ya Pak? Iya berat. Namun seneng karo kewan sih lah. Iya Pak. Nah itu kan yang jantan-jantan saya kelompok kayak itu, anaknya dewi hasil breedingan itu jantan-jantan itu. Ini ukurannya berapa ya Pak untuk nyekatnya? Ini kan per yang blok yang jelas ini kan kandang fattening Mas. Fattening ya. Kandang fattening itu kesininya cuma 1 meter. 1 meter ya Pak. Kesana 2 meter kan bisa diisi 8 sebenarnya ini. 8 sampai 9. Jadi semakin gerakannya nggak terlalu kalau fattening meminimalisir gerak. Iya. Biar dia kerjanya makan tidur yang diharapkan kayak gitu kan. Ya jadi daging.
Tapi yang pemilihan bibit itu kadang-kadang dapat bibit bagus, kadang-kadang dapat bibit kayak gini kan. Iya. Ini. Nah, bibit kayak gini kan susah. Makanya susah senang dukanya itu kalau dapat bibit yang bagus-bagus, mesti kita senang. Iya, tapi kalau dapat bibit yang kayak gini, nah dari supplier kita juga nggak bisa milih. Iya. Kalau bibit seperti ini bisa untuk istilahnya digemukkan berapa bulan Pak ini? Butuh berapa bulan Pak? Kalau yang ini biasanya ini kayak gini ya Mas. Ini 40 hari sudah berani biasanya. Iya. 40-an hari. Tapi kalau ini agak lama nih, kayak gini agak lama. Kita nggak bisa cerita yang manis-manis karena kondisi di lapangan itu berat, nggak mesti manis. Iya. Yang namanya kehidupan nggak mesti manis, Mas. Iya jelas. Kalau manis terus ya ikut bakul es saja. Karena no jamu pahit barang. Ya itu pemirsa, kita Pak Eko itu realistis, nggak? Ya terbukalah semuanya, tidak membicarakan yang hanya manis-manis saja. Karena kondisi di lapangan berbeda dengan kenyataan. Setelah membeli banyak kok banyak mati mah komplain mah repot ya Pak. Iya. Soalnya kan kita nggak tahu Mas. Bibit itu di sana makan apa kita nggak tahu. Di sana mungkin liar, ada yang makan plastik, ada yang makan tetek bengek kan kita nggak tahu. Nah ketika ditantangan ke farm kita, ke kandang kita, kondisinya trouble. Trouble-nya apa? Kebanyakan kalau yang trouble itu pernah saya potong, saya dilihat di dalamnya ternyata satu ada plastik, dua memang pencernaannya rusak. Nah, kita nggak bisa ngecek dulu ya Pak sebelumnya. Iya, nggak bisa. Jadi misalnya belinya itu lokasi yang agak misalnya pegunungan dengan yang dataran rendah itu berbeda ya Pak? Makanannya ataupun gini ya Mas, kita kan nggak tahu ya, kita kan sistemnya kan cuman didatangin dari supplier. Iya. Nah, supplier ngantar ke sini, nanti kita timbang, kita masukkan kandang lah. Di sana itu kan kita nggak tahu kondisinya. Betul. Kan dia juga carinya di pasar. Iya. Nggak tahu di sananya itu makan apa kita nggak tahu. Tapi kadang juga ada yang pembeli itu yang belum mungkin berpengalaman kok komplain. Iya. Makanya kalau beli di sini itu biasanya tak kasih tahu dalam arti gini sesuai dengan pengalaman yang saya punya. Iya. Nah, mau buat apa? Mau buat apa? Mau tujuanmu mau apa? Iya. Mau jadi breeding, tahu dulu tujuannya ya Pak. Iya. Nah, kalau kamu mau breeding, saya kalau benar-benar itu murni dari nol ya. Itu biasanya tak suruh beli metengan. Yang pasti meteng. Karena apa? Kalau kita beli doro kayak gini, kan doro ini. Nah ini kan doro. Nah ini dikawinkan nanti belum mesti jadi. Itu mesti toh yang namanya Iwan toh. Mending kalau pemula benar-benar pemula dari nol itu mending saya loh. Ini penilaian saya itu mending beli yang hamil. Hamil ketika habis mana nanti birahi pertama, birahi kedua baru kita kawinkan lagi. Itu kan sudah positif. Nah dikawinkan mesti berhasil gitu. Berhasil Pak. Nah, tapi kalau belinya doro belum tentu bisa jamin berhasil. Nanti daripada komplain ke kita, ini tak kawin ini kok nggak hamil-hamil. Nah, nggak taunya dia hanya sewu mandul kayak gitu. Dan itu juga butuh proses yang paling enggak 5 sampai 6 bulan. Makanya makan banyak waktu. Ini biasanya tak arahkan kalau yang pemula ada benar-benar pemula itu mending beli yang metengan. Metengan itu. Iya. Banyak dulu di sini beli metengan itu. Nah ini kebetulan tinggal berapa nggak tak keluarkan. Biasanya kalau metengan tak keluarkan. Nah, terima kasih Pak Eko, semoga ini breeding dari jenengan lah, kita sharing lah, tidak istilahnya nggak menggurui ya Pak. Ya kita sebenarnya di sini belajar semua. Seduluran bagi teman nanti datang ya ngobrol-ngobrol atau tutut bareng. Ya teman-teman semuanya, semoga bermanfaat dari tempatnya kandangnya Pak Eko, kandang Mendo Pak? Mendo Umbaran Farm di daerah Sapen, Umbul Martani, Ngemplak Sleman, Yogyakarta. Nomor HP 081 3939 83872. Ya, terima kasih Pak Eko. Sampai jumpa kembali. Salam seduluran nggih Pak Eko. Nggih. Nuwun.